Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dirahmati Allah, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja dimanapun saudara berada, bersyukurlah kita kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat. Yakin Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Bersabarlah atas segala ujian dan cobaan. Kita berharap Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat derajat kita dan menghapus dosa kesalahan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan berupa thalabul ilm adalah salah satu bentuk syukur kita atas banyaknya nikmat-nikmat Allah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Prinsip Dasar Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Ya. Kita lanjutkan pembacaan buku ini. Ya. Beliau mengatakan seorang muslim tidaklah cukup, ya ini kelanjutan dari pembahasan kemarin, ya. Seorang muslim tidaklah cukup hanya dengan menyatakan keislamannya tanpa memahami dan mengamalkannya. Pernyataannya itu harus dibuktikan dengan melaksanakan konsekuensi dari Islam. Untuk itu menuntut ilmu syar'i merupakan jalan menuju kebahagiaan yang abadi. Ya, ini satu paragraf kata beliau, ya. Seorang muslim tidaklah cukup hanya dengan menyatakan keislamannya tanpa memahami dan mengamalkannya. Ini sesuai dengan yang saya baca di Syarah Al-Aqidah At-Tuhawiyah oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Beliau ketika memberikan penjelasan tentang asy-syahadah. Orang Islam kan apa? Bunyal Islam ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa syahadat? Persaksian. Nah, persaksian itu punya 4 tingkatan. Yang pertama apa? Al-ma'rifatu bil masyhudillah. Ya, mengenal, memahami ya apa yang dipersaksikan. Yang kedua al-i'lanu bihi, mengumumkan apa yang dipersaksikan. Yang kedua anutku bihi, mengucapkan. Yang ketiga al-i'lanu bihi, mengumumkan. Yang keempat al-amalu bimuqtada, mengamalkan konsekuensinya. Ya. 4 tahapan ini. Kecuali orang yang masuk Islam sejak kecil, nggak perlu lagi ucapan syahadat, ijma ulama, karena sahabat sejak kecil masuk Islam tidak pernah mengulang lagi di dewasanya. Namun memang orang yang menyatakan Islam harus paham dan mengamalkan konsekuensinya, para ikhwah. Paham dan mengamalkan. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, maka ar-rajulu minna idza ta'allama asyra ayat lam yujawizhun hatta ya'rifa ma'anihinna wal amala bihin.
Tidaklah seorang dari kami ketika mempelajari 10 ayat melebihinya sampai apa? Sampai paham maknanya dan mengamalkan kandungannya. Nah, paham tidak mungkin kecuali dengan baca. Makanya saya sampaikan 4 konsep dalam kita memahami. Baca, paham, amal, kalau bisa kita hafal. Nah ini ya. Nah, pernyataannya itu harus dibuktikan dengan melaksanakan konsekuensi dari Islam. Untuk itu, menurut ilmu syar'i merupakan jalan menuju kebahagiaan yang abadi. Ya, bagaimana tidak? Sementara Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju surga. Kita duduk misalnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullah fi man indah. Rawahu Muslim. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah di masjid. Mereka dibacakan Al-Quran, dibacakan kitabullah, dipelajari di antara mereka, kecuali turun as-sakinah, ketenangan, kedamaian, diliputi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan disebut namanya di sisi Allah Ta'ala. Ya, maka ilmu syar'i merupakan jalan menuju kepada kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, ilmu adalah segalanya. Karena orang Islam tujuannya akhirat. Orang Islam tujuan surga. Ya. Kullu nafsin dzaiqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Al-Imran 185. Allah Ta'ala berfirman, ya, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, dan semua akan disempurnakan pahala kalian kelak pada hari kiamat. Barang siapa diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah orang yang sukses, orang yang beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Ya, oleh karena itu pahami agama ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana tidak? Tadi saya sampaikan pada antum hadis Nabi, ya, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumi faka'annahu izallahu minad dunya bihadzafiriha. Barang siapa yang merasa aman di pagi harinya bersama dengan keluarganya. Kalau tidak aman, tidak mungkin kita duduk di sini. Kalau tidak aman, tidak mungkin orang bekerja. Mu'afan fi jasadih, badannya sehat. Indahu qutu yaumih, yang dimakan di hari itu ada. Besok belum tentu ada. Besok kita tidak tahu. Apa kata Nabi? Seakan-akan dia punya dunia dan isinya. Hidup itu adalah rasa, bukan demikian. Ya, hidup adalah rasa. Ya, orang menggunakan fasilitas yang mewah dengan fasilitas sederhana, rasa. Ya, meskipun sederhana fasilitas yang kita miliki, tapi bersyukur. Rasa syukurnya besar kepada Allah Ta'ala, maka apa? Terasa nikmat, terasa nikmat. Nah ini kalau kita pahami agama dengan sebaik-baiknya akan bahagia. Bahagia hidup di dunia maupun di akhirat. Ya, kebahagiaan yang abadi. Ini para ikhwan sekalian rahmati Allah. Nah, mari kita pahami agama ini dengan sebaik-baiknya dan kita bawa kemana kita pergi. Ya, kata beliau, seorang Muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu syar'i. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Ya, kalau bawa bukunya halaman 15. Rawah Ibnu Majah dan yang lainnya. Ya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, fariidhah. Ya, bahkan sebagian ulama membedakan antara fariidhah dengan wajib. Seperti siapa?
seperti Abu Hanifah, fardhu itu lebih tinggi daripada wajib. Itu. Fardhu itu lebih tinggi daripada wajib. Ya, sebagian tapi ulama menyamakan antara fardhu dengan wajib. Ya. Ini para ikhwan sekalian. Bahkan untuk ilmu wajib bagi setiap muslim. Ilmu apa? Ilmu din, ilmu agama. Ya, ilmu agama. Gitu. Nabi bersabda, "Innallaha ya yaghdibu kullah alimin bid dunya jahilin bil akhirah." Rawahu al-Hakim, dan di Sahih Al-Albani dalam Sahihul Jami, bahwa Allah Taala itu benci kepada orang yang mengerti ilmu dunia, ya, tapi tidak mengerti ilmu akhirat. Ya. Ini para jamaah rahmati Allah. Oleh karena itu, mari kita bersemangat untuk menuntut ilmu. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan dirinya dengannya jalan menuju surga. Jalan menuju surga, ya. Karena jalan ke surga sudah ditunjukkan, jalan ke neraka sudah ditunjukkan, ya. Sebagaimana Nabi bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yub'idu 'anil nar illa wa qad buyyina lakum." Ya, rawahu Tabrani. Tidak tersisa sedikit pun perkara yang menunjukkan ke surga dan perkara yang menjauhkan dari neraka kecuali semua sudah disampaikan. Taraktu fikum 'alal bahjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Rawahu Ahmad. Ya. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan bayda, terang benderang. Artinya jelas. Ya, seperti dinding ini putih. Ya. Dan tidak akan menyimpang kecuali dia akan binasa. Ini. Apapun dijelaskan. Sampai meludah pun dijelaskan. Sampai buang air kecil, buang air besar, semua dijelaskan. Orang musyrik datang kepada siapa? Kepada Salman Al-Farisi. Inna nabiyyakum qad 'allamakum kullal asya' hattal khira'ah. Qala ajal. Bahwa Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai cara istinja pun. Iya, betul. Semuanya. Dan tinggal kita ini mau tidak untuk mempelajari, ya. Mari kita senantiasa pelajari. Kemudian kata beliau, pentingnya ilmu syar'i. Kita dan anak-anak kita akan tetap dan senantiasa ditambahkan ilmu, hidayah, dan istiqomah di atas ketaatan jika kita beserta keluarga menuntut ilmu syar'i. Ya, kita dan anak kita ya akan tetap dan senantiasa ditambah ilmu, hidayah, dan istiqomah di atas ketaatan jika kita beserta keluarga kita menuntut ilmu syar'i. Ya. Nah, hidayah ada dua, hidayatul taufik, hidayatul irsyad. Hidayah taufik adalah kita diberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang kita pahami. Hidayatul irsyad, hidayatul bayan, hidayah ilmu, kita ditambahkan ilmu. Ya. Maka kedua-duanya bertautan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Sehingga dimudahkan untuk mencari ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki Allah Taala kebaikan, maka apa? Dimudahkan ya untuk memahami agama ini. Ya. Maka kalau kita mau menuntut ilmu, Allah Taala akan tambahkan ilmu. Dan Allah Ta'ala tidak pernah menyuruh Nabi kita yang mulia untuk minta tambahan kecuali tambahan apa? Ilmu. Ya, wa qur rabbi zidni ilman. Katakanlah, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Ya. Dan ilmu harus bertambah para kawan sekalian. Ya.
Dan ilmu itu terkait dengan apa? Dengan iman. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Al-Anfal ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, innama di sini adatul hasr, ya, adatul hasr bisot, ya, adatul hasr. Ya, sesungguhnya yang memiliki apa? Faidah pembatasan. Sesungguhnya hanya orang beriman saja ketika disebut nama Allah itu hatinya bergetar. Dan ketika dibacakan kepada mereka, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Ya, bukan satu ayat, ayatuhu, ayat-ayat banyak. Sehingga sudah bertambah terus. Ayatuhu zadatuhum imana, bertambah imannya. Dan kepada Rabb mereka bertawakal. Nah, kalau bertambah iman kepada Allah Ta'ala diberi hidayah, ya, ma asaba min musibatin illa biidnillah wa ma yu'min billah yahdi qalbahu. Tidaklah musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah, Allah Ta'ala kasih hidayah dalam hatinya. Maka ketika kita memahami segala persoalan yang menimpa kita mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Karena kita tahu ilmunya, tambah yakin bahwa musibah ini pasti di balik itu ada hikmah. Apapun musibah yang kita alami pasti ada hikmahnya. Ya. Pasti ada hikmahnya. Kita tidak mengatakan seandainya begini, seandainya begitu, tidak, karena kita sudah tahu ilmunya. Karena Nabi bersabda, in asabaka syai'un fala takun law anni fa'altu kada wa kada walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala li'anna law yaftah amal syaitan. Rawahu Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau engkau tertimpa oleh sesuatu, maka jangan mengatakan seandainya saya berbuat begini, seandainya begini, seandainya begini. Tapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Allah telah mentakdirkan apa yang Allah, ya, kehendaki pasti Allah perbuat, Allah lakukan, ya. Pasti terjadi. Karena kata-kata seandainya akan membuka pintu syaitan. Ya, akan membuka pintu setan. Nah, coba perhatikan di sini, ya. Kalau misalkan musibah menimpa kita dari apa saja, pribadi, keluarga, bermasyarakat, bernegara. Sekarang banyak musibah, banjir, gunung meletus, ganti ini, ganti itu, berganti terus. Itu semua tidak lepas dari kehendak Allah SWT. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Pekerjaan berhenti, perdagangan terganggu. Begitulah para jamaah rahmati Allah. Maka dengan ilmu kita memandang semuanya dengan ilmu. Bahwa ini pasti ada hikmahnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang tidak kamu suka baik bagimu. Boleh jadi yang kamu suka tidak baik bagimu. Allah yang tahu, Allah Maha tahu, tapi kalian tidak tahu. Ini para jemaah. Maka apa? Terhibur kita. Dan hiburannya bukan hiburan-hiburan manusia. Ini adalah keyakinan. Quran sebagai pedoman hidup kita. Hadis cahaya sunnah yang menerangi jalan hidup kita. Kenapa kita harus ragu? Kenapa kita harus berspekulasi lagi? Yakinkan, mantapkan. Jangan berspekulasi lagi. Dengan demikian hidup itu bahagia. Ya, bertambah istiqomah. Jadi kita tetap berada di atas siratal mustaqim. Jika kita mempelajari ilmu syar'i dan beramal soleh. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi siapa? Ya. Minan nabiyyin wa syuhada, minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dari kalangan nabi, kalangan siddiqin, para syuhada, orang-orang yang saleh. Ya.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang telah bernikmat pada mereka. Ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan orang yang dimurkai, bukan orang yang tersesat. Siapa yang dimurkai? Yahudi, kata Nabi. Siapa tersesat? Nasara. Kenapa Yahudi? Ada ilmu, tidak ada amal. Kenapa tersesat? Banyak amal, tidak ada ilmu. Ya, tidak ada ilmu. Maka di sini ilmu dan amal. Kalau kita mau menolong agama Allah Ta'ala, ilmu dan amal. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allah berfirman, ya, ini 3 surat. Surat At-Taubah, surah Al-Fat, dan surat As-Saff. Ya. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan Al-Huda, petunjuk. Apa maksudnya Al-Huda, petunjuk? Ilmu bermanfaat. Ya. Wa dinil haq, agama yang hak, apa maksudnya? Al-amal as-soleh. Tujuannya liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk memenangkan di atas agama yang lain. Nah, kalau ingin membela agama Islam, ilmu dan amal. Walau karihal musyrikun, orang musyrik tidak suka, meskipun orang musyrik tidak suka. Maka ilmu dan amal. Nah, ada ilmu amal secara pribadi, ada berjamaah, ada dengan keluarga, ada dengan masyarakat. Jadi diamalkan minimal mulai dari kita masing-masing. Ibda bin nafsik, mulai dari kita. Perbaiki semua. Bagaimana yang wajib, yang sunnah ditambah, ya. Pada penjelasan yang lalu sudah saya sampaikan. Yang wajib. Mari kita perhatikan mana yang wajib-wajib ditambah dengan yang sunnah, ya. Jika kita tidak memperhatikan 2 hal penting ini, tidak mustahil iman dan Islam kita akan terancam bahaya. Ya, yaitu ilmu dan amal. Terancam. Kenapa? Ya karena hidup ujian. Ya, penuh dengan fitnah hidup itu. Apa berupa fitnah, berupa apa? Syubhat dan syahwat. Gitu. Ya. Nah, kita akan tetap berada di atas shiratal mustaqim jika kita selalu belajar ilmu syar'i dan beramal soleh. Makanya kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, bisabri wa yakin tunalu al-imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin akan diraih kepemimpinan dalam agama. Ya. Ini diambil dari ayat wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan dari sebagian dari mereka, ya, sebagai pemimpin agama. Wa ja'alna minhum a'immatan. Mereka punya sifat apa? Yahduna bi amrina lamma sabaru. Mereka menjadikan perintah kami sebagai petunjuk ketika mereka sabar. Ya, dan kepada ayat kami mereka yakin. Nah, sabar dan yakin. Sabar itu senjata menghadapi syahwat. Ya, syahwat dunia, 3 harta, tahta, wanita. Harus dengan kesabaran ini. Ya. Kenapa? Karena rusaknya agama seseorang disebabkan oleh ketamakan dia kepada jabatan dan kepada harta. Dan bahayanya ketamakan dia kepada harta dan jabatan, bahaya kepada agamanya lebih berbahaya dibandingkan 2 seekor serigala yang lapar yang dilepas kepada seekor domba, seekor kambing. Madibani jai'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i ala al-mali wasyarafi lidini. Rawahu Dawud. Nabi bersabda, tidaklah 2 ekor serigala yang lapar. Untuk bayangkan, sudah serigala lapar, dilepas pada seekor kambing. Jadi apa dia? Bahayanya itu tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan ketamakan seseorang kepada harta dan jabatan, kedudukan. Bahaya kepada apanya? Kepada agamanya, sehingga agamanya dijual. Itu perlu kesabaran, perlu sabar. Ya, perlu sabar para jemaah. Demikian juga dengan wanita. Nabi bersabda apa? Ma taraktu ba'di fitnatan asyadda 'ala rijal minan nisa. Wa fi riwayah ad-darra. Ya,
ala rijal minan nisa, bahwa tidaklah aku meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya kepada laki-laki dibandingkan wanita. Maka betul tahta ini, 3 ta ini, tahta, harta, wanita. Ini kan sabar, karena fitnah itu terus ada terus. Bagaimana tidak ada? Promosi terus, promosi maksiat terus, ya terus tidak pernah berhenti. Itu. Ini yang orang bilang setan gepeng, semua ada di situ. Rayuan-rayuan semuanya ada di situ. Iming-iming semuanya ada di situ. Maka sabar sebagai senjata. Ya, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan sebagian dari mereka sebagai pemimpin-pemimpin dalam agama ini. Ketika mereka apa? Yahduna bi amrina lamma sabaru. Ketika mereka jadikan perintah kami sebagai petunjuk, ketika mereka sabar. Sabar ini menghadapi apa? Syahwat. Apa syahwat itu? Segala sesuatu yang menyenangkan. Nah, neraka itu digelar syahwat. Ya. Hufatil jannah bil makarih. Wa hufatin nar bis syahwat. Surga dikelilingi perkara yang tidak menyenangkan, sementara neraka dikelilingi perkara yang menyenangkan. Syahwat harta, syahwat tahta yaitu jabatan, kedudukan, dan syahwat wanita. Nah, al-yakin, keyakinan itu senjata untuk menghadapi syubhat. Ini. Ya. Coba orang sampai punya keyakinan sebagai muslim bahwa jilbab tidak wajib. Coba ini. Sudah final. Ijma. Karena Quran mengatakan. Ya. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Ya, wahai nabi, katalah kepada istri-istri wanita perempuan dan wanita beriman agar mereka menjulurkan jilbabnya. Enggak ada. Ya. Ini para jamaah, tidak ada perbedaan ulama dalam masalah itu. Tapi apa? Bisa yakin. Bahkan yang jelas-jelas zina haram mau dihalalkan dengan berbagai macam cara, syubhat, kerancuan, sehingga bisa merusak keyakinan. Nah, kalau kita tidak tolong ilmu, tidak menuntut ilmu, kita akan hilang, kita akan berada dalam kegelapan, ya, berada dalam persimpangan jalan yang akhirnya tersesat juga. Mari kita belajar ilmu. Minta taufik kepada Allah SWT. Ya, kata beliau tadi, jika kita tidak memperhatikan 2 hal penting ini, tidak mustahil iman dan Islam kita akan terancam bahaya. Ya, lebih-lebih pada zaman yang sudah ghuraba, gharib, ya, ghuraba. Sebab iman kita akan terus berkurang dikarenakan ketidaktahuan kita tentang Islam dan iman, kufur, syirik, dan dengan sebab banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan. Bukankah iman kita jauh lebih berharga daripada hidup ini? Iman kita jauh berharga daripada hidup kita ini. Ya, dunia tidak ada apa-apanya. Dunia, kalau kita tahu, Nabi memberikan permisalan, ambil jarum, kemudian celupkan ke air laut, angkat jarum itu, tetesan air laut, ya, yang keluar dari jarum, itulah perbandingan dunia ini. Dunia tidak kalahnya dengan bangkai kambing kata beliau. Ya. Nabi pernah bertanya pada seorang sahabat, engkau makan apa? Daging dan susu ya Rasul. Setelah itu jadi apa? Jadi yang kau tahu ya Rasul, yaitulah dunia. Ya, maka iman adalah segalanya. Iman dan ilmu tidak bisa dipisahkan. Ilmu adalah segalanya. Oleh karena itu, kita belajar ilmu tidak hanya sekedar untuk menambah wawasan, koleksi kitab, koleksi buku, mewarnai lembaran-lembaran putih, setelah itu tertutup kembali. Betul.
perlu kita koleksi kitab-kitab, buku-buku yang bermanfaat. Benar, Nabi menyuruh qaidul ilmu bil kitab, tulis ikatlah ilmu dengan mencatat. Tapi tentu dengan kita mengamalkan dan terus istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Ya. Karena Nabi bersabda, Allah Ta'ala benci kepada ilmu dunia tapi tidak mengerti ilmu agama. Dari sekian banyak waktu yang kita habiskan untuk bekerja, berusaha, bisnis, berdagang, kuliah dan lainnya, apakah tidak bisa kita sisihkan 1/10-nya untuk hal-hal yang dapat melindungi iman kita? Ya, 1/10-nya. Ini ambil dari hadis, ya, bahwa Nabi bersabda dengan banyak jalan, ya, hadis Sahih Al-Albani, bahwa para sahabat itu hidup dengan banyak ulama, sedikit khutbahnya, sehingga kalau dia lalai dari 1/10 yang dia pahami dalam urusan agama akan binasa. Sementara kita ini hidup di mana ulamanya sedikit, khotibnya yang banyak, khutbah yang banyak. Ya, barang siapa yang berpegang pada 1/10 dari agamanya, maka dia akan selamat. 1/10. Ya. Mari kita luangkan 1/10 waktu kita untuk memahami agama ini. Kalau 1/10, 24 jam berapa? Ya. 24 jam, iya 2 jam. Ya, baca 2 jam. Masih bisa para jemaah. Baik. Baca 1 jam lah, meskipun tidak 24 jam. Baca. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa setiap muslim harus menjadi ulama, kata beliau. Membaca kitab-kitab tebal, tidak. Dan menghabiskan waktu belasan atau puluhan tahun untuk usaha tersebut, tidak. Namun minimal setiap muslim harus dapat menyediakan waktunya 1 jam saja setiap hari untuk mempelajari ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Ya, itulah waktu yang paling sedikit yang harus disediakan oleh setiap muslim, baik remaja, pemuda, orang dewasa, maupun yang sudah lanjut usia. Setiap muslim harus memahami esensi ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih menurut pemahaman para salafus saleh. Oleh karena itu, ia harus tahu tentang agama Islam dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga ia dapat mengamalkan Islam ini dengan benar. Ya, tidak banyak waktu yang dituntut untuk memperoleh pengetahuan agama Islam. Jika iman kita lebih berharga dari segalanya, maka tidak sulit bagi kita untuk menyediakan waktu 1 jam 60 menit untuk belajar tentang Islam setiap hari dari waktu 24 jam 1440 menit. Nah ini, ya. Seorang muslim haruslah mengetahui tentang pengertian Islam. Karena itu ia harus belajar tentang Islam, definisi dan inti dari ajaran yang mulia. Ilmu syar'i mempunyai keutamaan yang sangat besar dibandingkan dengan harta yang kita miliki. Nah, para jamaah hati Allah, mari kita semuanya, kalau kita benar-benar dengan agama ini betul, ya, memahami Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh, karena itu fitrah, ya, maka apa? Akan nikmat hidup, akan terasa bergairah. Karena semua ada ilmunya, kerja ada ilmunya, bisnis ada ilmunya, suami istri ada ilmunya, hubungan dengan anak ada ilmunya, dengan tetangga ada ilmunya, dengan orang tua ada ilmunya, semua dengan ilmu. Dan semua ada tendensinya apa? Ingin mendapatkan pahala dari Allah. Kalau seperti itu akan nikmat. Tidak ada kenikmatan kecuali kita tetap berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luangkan waktu membaca buku-buku yang bermanfaat, tulisan-tulisan beliau sangat mudah dipahami oleh kita, ya, oleh para pemula atau yang berkelanjutan dalam ilmu, sehingga bisa diambil faedah-faedah, makna-makna, ya, yang bisa diambil. Demikian, semoga kita diberi istiqomah, semoga kita diberikan kekuatan
Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disabdakan Nabi, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala, dipahamkan tentang urusan agamanya. Sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Walitafadhal mashkuran. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan di kesempatan Ahad pagi hari ini. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan ilmu kita. Allah mudahkan untuk kita mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami berikan waktu untuk Anda yang bertanya, silakan. Kami harapkan sekali bagi Anda yang bertanya agar sesuai dengan pembahasan yang telah disampaikan Ustadz dan tidak melebar kemana-mana pertanyaan Anda. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Di mana ini? Dengan Ibu Samina di Cibinong. Silahkan Ibu, pertanyaannya langsung. Ya. Ini Pak Ustadz, ada seorang muslimah berkata, selain kita bertakwa, kita nggak perlu lagi berdoa karena kita sudah mempelajari sifat-sifat Allah Asmaul Husnanya. Nah, kita nggak perlu berdoa, tapi Allah pasti memberikan. Mohon nasihat Ustaz, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, bisa disimak. Ini termasuk salah satu syubhat, ya, kerancuan. Sementara dalam Al-Quran sudah jelas Allah Ta'ala berfirman, Rabb kalian telah berkata, berdoalah kalian padaku, pasti aku kabulkan. Dan sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa padaku. Ibadati di sini doa, doa wal ibadah. Tidak mau berdoa, aku masukkan ke dalam neraka jahanam. Tidak benar, ya, tidak benar. Ya, dan Allah Ta'ala akan marah kalau kita tidak mau minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau manusia marah kalau kita selalu minta kepada Dia, itu. Jadi tidak benar Ibu ya seperti itu. Adapun berdoa justru dengan al-asmaul husna, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik, hendaklah berdoalah dengan nama-nama itu. Seperti Allah punya nama Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq apa? Urzuqna. Ya Razzaq, Ya Razzaq, urzuqna. Bukan Ya Razzaq, Ya Razzaq. Iya, maunya apa? Bagi Ya Razzaq, Razzaq. Ya minta rezeki kepada Allah SWT. Ya. Nabi Adam berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi kita yang mulia mengajarkan doa, ya, dan doa pasti dikabulkan. Jadi tidak benar, ya, seperti itu. Ya, ma muslim yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atur rahim illa atahullah iyyah bi ihda thalas. Imma an yu'ajjil lahu da'watahu wa imma an yaddakhir lahu fil akhirah wa imma an yasrif anhu min as-su' ithlahu. Idzan nuqsir qala Allahu aktsar. Rawahu Tirmidzi. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa yang tidak mengandung dosa dan pemutusan silaturahim kecuali Allah kabulkan salah satu dari tiga. Entah dikabulkan doanya sesuai dengan permintaannya, atau disimpan pahala di akhirat, atau diselamatkan dari bahaya yang akan menimpa semisal doa yang dipanjatkan. Ya. Kata para sahabat, kalau gitu kita banyak doa. Apa kata Nabi? Allah lebih banyak mengabulkan. Para sahabat aja banyak doa, apalagi kita. Nah, asma al-husna, ya, atau asmaul husna itu apa? Kita jadikan sebagai wasilah dalam berdoa. Bukan hanya nyebut ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Tidak hanya itu, ya hayyu qayyum apa mintanya? Doanya apa? Ya. Ya, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Minta ya Rahman irhamna, sesuaikan ya dengan asmaul husna yang diucapkan. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab.
Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih para Ustadz yang telah menyampaikan nasihat yang bermanfaat. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan. Yang nomor 43. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Ibu Dengan siapa? hamba Allah di Tangerang. Ya, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz, Barakallahu fikum Pak Ustadz. Barakallah. Ini Ana mau bertanya, kalau misalnya kita kan beribadah Pak Ustadz, sedangkan ibadah itu harus dalam keadaan benar-benar tunduk kepada Allah. Salah satu ibadah kan adalah sholat Pak Ustadz. Dan sedangkan ibadah sholat itu harus dalam keadaan suci. Ya kan Pak Ustadz, dalam keadaan berwudu dan bebas dari hadas. Ini pertanyaannya kan surat Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah memberikan kemampuan pada orang sesuai dengan kemampuannya. Kalau orang udah sering sekali buang angin, terus Pak Ustadz pada saat sholat udah mencoba menahannya, itu bagaimana? Apakah sholat saya sah Pak Ustadz? Ya mohon penjelasannya Pak Ustadz. Syukran, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Jadi ada kondisi seseorang tidak bisa menahan buang air kecil, ya, yang dikenal dengan penyakit sulusul baul atau penyakit yaitu beser, ya, beser, ya. Maka dalam hal ini para ulama menjelaskan hendaklah diupayakan untuk ditahan, ya, entah dengan apa penutup, ya. Kemudian sholat seperti itu tidak ada masalah karena agama itu mudah, ya. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki mudah, tidak bukan kesulitan. Nabi bersabda, inna dina yusrun walan yushadda dina hadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu. Agama itu mudah dan tidak ada orang yang memberat-beratkan agama kecuali tidak akan mampu dia. Misalkan dia wudu lagi, keluar wudu lagi bisa mampu dia. Tidak bisa. Maka jalankan agama sesuai dengan perintahnya. Kalau tidak yang dekat. Gak bisa sholat berdiri, jangan langsung tidur. Jangan juga langsung duduk, bersandar. Ya. Kalau misalkan mampu sujud, yang tidak bisa rukuk, ya sudah. Ketika rukuk, duduk atas kursi. Ketika sujud seperti biasa normal. Jadi tinggalkan semuanya. Ya, itu agama mudah. Sehingga ada kaidah apa? Al-masyaqqatu tajlibut taisir, ya. Kesulitan itu membawa kepada kemudahan, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha tadi. Allah tidak membebankan pada hamba yang tidak mampu. Maka boleh seperti itu. Inilah indahnya agama Islam itu, ya. Maka tidak boleh maksain diri, ya. Maksain diri tidak akan mampu dan juga tidak boleh. Apalagi sampai berbahaya, maka tidak boleh. Demikian. Jadi Ibu boleh, ya, asalkan ada usaha, ada upaya untuk ditutup dulu. Entah seperti apa, ya. Seandainya sudah ditutup masih keluar, maka sholatlah seperti itu juga ada masalah. Jangan sampai seperti ada pertanyaan, kata Ustadz juga nih. Orang tanya sama saya, Ustadz saya bilang, Jakarta kan macet. Kalau maghrib kita di jalan Ustadz, bagaimana? Jawabannya, oh tidak masalah sekali-kali tidak sholat. Nah, ini nggak benar, ya. Seperti ini misalnya, oh kalau gitu juga nggak usah sholat karena najis, tidak bisa. Sholat tetap tidak gugur. Ini menunjukkan bahwa sholat ini merupakan perayaan sangat penting. Tidak bisa berdiri, bersandar. Tidak bersandar, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa dengan isyarat. Itu. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikut pertanyaan terakhir dari pesan singkat dari Abdullah di Jakarta. Ustadz, ingat sekarang ini sangatlah mudah kita mengambil ilmu dari para pendakwah, baik itu di majelis-majelis ilmu secara langsung di masjid-masjid maupun melalui via internet atau YouTube atau streaming. Nah, akhirnya semua ustadz asalkan menyampaikan hadis dan Quran diambil. Yang penting baik, kita tidak perlu memihak atau mengikuti setelah satu ustadz dan bisa mengambil yang penting baiknya saja. Silakan Ustadz. Kalau kita memiliki alat untuk membedakan baik dan buruk,
silahkan. Ya. Dan semakin kita sering menuntut ilmu, kita akan dapatkan, asalkan cara menuntut ilmunya benar, yaitu dengan tahsilul ilm, secara tahsil. Pahami akidah, pahami hakikat dari agama ini. Ya. Dan di dalam kita mencari ilmu, ya tidak asal mengambil. Ya. Ini dijelaskan oleh para ulama. Ya. Seperti seorang sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, dinaka fa innama huwa lahmuka wa damuk. Fanzur amman ta'khudh, khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina malu. Agamamu, maksudnya apa? Hati-hati, karena itu adalah darah dan dagingmu. Dinaka fa innama huwa lahmuka wa damuk. Darah dan daging dan darahmu. Namanya darah dan daging, jangan sampai terinfeksi. Ya. Suruh hati-hati. Jadi di sini dipermisalkan, agamamu, hati-hati, karena itu darah dagingmu. Fanzur amman ta'khudh. Perhatikan dari siapa kamu mengambil. Khudh 'anil ladzina istaqamu. Ambillah dari orang yang istiqomah, wala ta'khudh 'anil ladzina malu. Jangan ambil dari orang yang menyimpang. Nah, kita tahu dari mana istiqomah. Istiqomah di atas agama, di atas manhaj, di atas kebenaran. Tidak bisa dipungkiri, Quran dan hadis, Quran dan sunnah sebagai pedoman. Ingat, ada kewajiban satu, memahami dengan pemahaman salafus soleh. Siapa? Para sahabat, tabi'in. Udah berkali-kali kita dengarkan itu. Ya. Kenapa para sahabat? Sudah dijamin. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim. Surah At-Taubah ayat 100. Kepada yang Bapak yang bertanya atau saudara bertanya, orang-orang terdahulu masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Siapa para sahabat? Dan orang-orang yang senantiasa mengutus mereka. Maka apa? Dengan baik. Maka apa? Allah ridho pada mereka. Mereka ridho kepada Allah Ta'ala. Allah ridho pada mereka. Dan Allah sediakan surga yang mengalir di bawahnya kekal. Itulah kemenangan yang besar. Nah, inilah yang harus kita ambil ilmu. Yang kita tahu dari siapa? Ya, kalau para ulama mengatakan tahu dari orang lain juga yang berilmu. Ya. Sehingga jangan sampai mengambil ilmu yang penting baik. Seperti siapa? Abu Hurairah mengambil ilmu dari setan ketika diajari ayat kursi. Ya, tidak benar itu. Tidak benar pemahaman itu. Kenapa? Ketika Abu Hurairah disuruh jaga harta zakat, ada yang mencuri. Pencuri itu bilang, tolong jangan laporkan ke Nabi ya. Kami ini orang miskin perlu. Sampai 2 malam, malam ketiga, akhirnya apa? Karena sudah sekian kali, pencurinya bilang, ya saya berikan rahasia, asal jangan dilaporkan kepada Nabi. Yaitu, bacalah ayat kursi, maka kamu tidak akan diganggu setan sampai di pagi hari. Nah, disampaikan kepada Nabi berita itu sama Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Shadaqal khabith. Benar al-khabith, benar setan itu. Dalam hal ini benar setan itu. Ya, orang baca kursi di malam harinya dijaga sampai pagi harinya Allah Ta'ala. Sekarang disuruh baca ayat kursi itu baik apa buruk? Baik. Yang nyuruh siapa? Pencuri. Nah, ini kan pencuri. Ternyata pencuri itu bukan sekedar pencuri biasa. Siapa? Setan. Setan lagi. Wah, berarti apa? Kita boleh ngambil ilmu dari setan, dari pencuri. Loh, apakah Abu Hurairah langsung mengamalkan ayat kursi dibaca? Apa langsung? Tidak. Kemana? Dibawa kepada Nabi. Sehingga baru itu jadi ilmu setelah itu.
Paham di sini para jemaah? Baru jadi ilmu. Ya, bukan kemudian mengambil dari siapa saja yang baik dan buruk. Tahu baik dan buruk. Coba tadi dibilangi sama ustaz. Nah ini ada ustaz yang bilang kita sudah bertakwa gak perlu berdoa. Cukup dengan membaca apa? Asma. Ya, jadi perhatikan para jemaah sekalian. Dan banyak sumber-sumber seperti ini sekarang. Ya, dan yang seakan-akan bisa mengkanter dakwah salafiyah itu bisa menonjol. Ya, sementara seruannya benar-benar sangat lemah, seperti menghalalkan musik, ya tidak apa-apa potong jenggot. Nah, itu. Diambillah oleh mereka, diutak-atik pendapat-pendapat yang lemah, yang menyalahi dalil-dalil yang ada. Oleh karena itu disuruh hati-hati. Ya, seperti juga seorang tabi'in Muhammad bin Sirin, beliau mengatakan al-isnadu minad din, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad bagian dari agama. Kalau tidak ada sanad, maka orang akan bicara siapapun dia dan apapun yang ingin dibicarakan. Sampai masukkan hadis, orang jualan terong bawa hadis tentang apa? Keutamaan. Bahkan seorang ahli hadis Al-Ismaili ini perhatikan, mendapatkan sebuah hadis tentang keutamaan baca Quran. Betul, tapi mau tidak disebutkan ya hadisnya itu. Beliau periksa, karena beliau seorang ahli hadis, periksa. Oh iya, fulan sikoh lagi. Akhirnya terakhir ditunjukkan ke sebuah rumah seorang sufi. Ditanya dari dia, dari mana? Apa jawabannya? Sekarang tuh banyak orang yang banyak meninggalkan Quran, nggak mau baca Quran, maka saya buat hadis atas nama Nabi. Coba. Nah ini ya. Nah oleh karena itu disuruh hati-hati, bukan sembarangan ambil baiknya, buang buruknya. Kita tahu tadi banyak subhat-subhat yang ada. Ya, perkara yang rancu subhat itu yang bisa merusak keyakinan. Baik, sampai di sini jazakumullah khairan atas perhatian para ikhwan ya, jemaah sekalian, dan juga kepada ikhwan yang ada di studio, para pemirsa Roja TV dan pendengar, kaum muslimin semuanya, semoga Allah Ta'ala berikan kita petunjuk, kebenaran untuk kita ikuti, petunjuk ya, ditunjukkan kebatilan untuk kita tinggalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.